Saya ingin mengajak Anda, terutama para moderator, untuk merenungkan sabda Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 21. Saya yakin teksnya tidak sulit, maka tidak saya tayangkan karena memang acara ini informal. Saya sengaja tidak menyiapkan PowerPoint. Injil Yohanes pasal 21. Kisah tentang Yesus yang mengangkat Petrus menjadi gembala. Saya bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ayat 15, pasal 21 ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Para moderator yang terkasih, 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, adakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain ini? 3 kali pula Simon Petrus menjawab, ya, engkau tahu aku mengasihi engkau. Menurut katekismus Gereja Katolik, setiap kali Petrus menyatakan cintanya kepada Yesus, penyangkalannya diampuni. Yesus mengampuni Petrus. Dan sesudah itu, mengangkat Petrus yang pernah berdosa berat ini menjadi gembala bagi domba-dombanya. Maka hal pertama yang menjadi kesimpulan bagi kita para moderator yang diberi kepercayaan untuk menggembalakan jemaat, menggembalakan umat, menggembalakan kelompok-kelompok karismatik atau kelompok lain, dasar pertama adalah bukan karena kita layak, tetapi karena Tuhan mau mengasihi kita, mengampuni kita, dan bahkan memberi kita kepercayaan untuk menggembalakan domba-domba Yesus. Cinta Petrus kepada Yesus harus dibuktikan dengan cinta kepada domba-domba yang dipercayakan Yesus kepadanya. Ingat, domba-domba Yesus bukan domba kita. Jangan kalian peras susunya, jangan kalian kuliti dan kalian pakai kulitnya untuk pakaian dan lain-lain, tapi setelah itu tidak digembalakan. Itu
teriakan Tuhan dalam Yeskiel mengenai para pastor yang memeras domba-domba tanpa mengembalakan. Jadi jiwa mendasar dari moderator adalah mengasihi Yesus dengan mengasihi domba-dombanya, bukan domba-domba kita. Kemudian di dalam Injil Matius, ketika Yesus dalam perjalanan dan dia melihat begitu banyak orang datang kepadanya dari semua kota dan desa. Yesus melihat orang banyak itu dan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius pasal 9 ayat 35-36. Inilah keprihatinan seorang gembala. Meskipun Yesus waktu itu sudah capek, dia seringkali ingin menyendiri, tetapi orang tetap mendesak mencari dia. Ketika melihat orang banyak itu, Yesus merasa berbelas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mungkin sudah pernah saya terangkan. Itu sebenarnya sudah diterjemahkan. Karena itu berasal dari bahasa Yunani. Kata kerjanya berasal dari kata benda. Kata bendanya itu adalah isi perut. Isi perut. Apa hubungannya? Tergerak hatinya oleh belas kasihan, apa hubungannya dengan isi perut? Orang Yahudi mengira isi perut itulah tempat perasaan yang sangat mendalam. Karena kalau orang ketakutan, perutnya sakit. Ya, orang cemas, perutnya sakit. Orang sedih, perutnya sakit. Maka mungkin maksudnya ketika melihat orang-orang banyak itu datang kepadanya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, artinya perut Yesus sakit. Sakit ketika melihat mereka seperti domba tanpa gembala. Kita mungkin harus tahu bahwa domba itu membutuhkan perhatian, membutuhkan penggembalaan. Sehingga kalau domba tanpa gembala, itu keadaannya memang memprihatinkan. Dan inilah keprihatinan Yesus sebagai gembala. Dan itu juga yang menjadi spiritualitas para imam atau para moderator karismatik maupun moderator kelompok lain. Para saudara dan suster atau ibu yang terkasih, setelah saya memberikan masukan untuk direnungkan mengenai dua perikop singkat ini, saya mau melanjutkan dengan menanggapi hasil diskusi yang tidak jauh berbeda dengan apa yang saya siapkan. Yang dari Papua masih ingat ketika para moderator di Papua berkumpul, saya mengatakan, maaf kalau mengulang sedikit, para moderator adalah orang yang ditunjuk uskup mendampingi BPK masing-masing. Tetapi janganlah moderator itu seakan-akan hanya menjadi pemimpin, seakan-akan hanya dimintai izin kalau mengadakan apa-apa, itu sudah moderator. Tidak. Saya waktu itu di Papua mengatakan ada kebutuhan besar sekali bagi para moderator karismatik untuk mempelajari apa yang disebut bimbingan rohani atau yang namanya pembedaan roh, discretio spirituum dalam bahasa Latin. Ada juga yang mengatakan ini suatu discernment, ya, pembedaan roh dan lain-lain. Saya mengatakan kayaknya ini yang selama puluhan tahun karismatik berjalan kurang diperhatikan.
Padahal saya katakan mereka yang ikut gerakan karismatik, pembaruan karismatik Katolik adalah orang-orang yang mungkin dulu pendosa tiba-tiba disentuh Roh Kudus. Mereka yang dulu biasa-biasa tiba-tiba menjadi aktif. Tapi maaf, siapapun dia, mereka ini adalah pemula. Pemula dalam hidup rohani. Dan bahaya besar bagi orang yang baru dalam tanda petik bertobat kedua kalinya. Pertobatan kedua melalui pencurahan roh dan lain-lain yang berkembang dalam hidup rohani, mengalami hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Banyak ekses terjadi. Ada yang cerai karena setelah ikut karismatik tidak pernah melayani istrinya karena terus dibuat dan menganggap hubungan seks menjadi tabu. Saya tahu itu ada orang itu. Ada seorang ibu yang melalaikan kewajiban rumah tangga, ikut seminar di mana-mana, tapi anaknya terlantar tidak diurusi. Ada yang ya macam-macam lah, ekses-ekses yang terjadi. Belum lagi yang mengalami hal-hal yang aneh, melihat cahaya, mendengar suara. Lalu tanya kepada moderator, apa ini? Setelah pencurahan roh tiba-tiba merasa pintar bahasa macam-macam. Apa ini? Apakah itu tanda Roh Kudus memberi ilmu pada dia, tiba-tiba pintar teologi? Dan masih banyak hal lain. Dalam hidup rohani, mereka yang mulai maju mengalami kemajuan. Dan Tuhan seakan-akan memberi dia itu kemanisan rohani. Kalau berdoa, merasa hatinya itu tenang, gembira, maka mau berdoa terus. Ada yang membaca Alkitab dari malam sampai pagi. Macam-macam ini sering terjadi. Saya tidak bisa menggambarkan satu persatu. Tapi waktu itu saya mengatakan, peranan moderator menurut saya untuk kelompok yang justru tersentuh oleh Roh Kudus, untuk kelompok yang mengalami hidup rohani yang makin mendalam, peranan moderator sangat penting. Jangan sampai mereka itu sesat. Dan waktu itu saya mengatakan di Papua, saya memberikan ringkasan ajaran dari Santo Yohanes dari Salib, seorang guru terkenal dalam bidang rohani. Selain juga Ignatius dari Loyola dengan ya pembedaan roh ya istilahnya, atau apa, Discretio Spiritum. Saya menjelaskan apa yang ditulis oleh Yohanes Salib tentang ekses orang yang baru mulai hidup dalam hidup rohani. Keserakahan rohani, tidak pernah puas, terus mencari. Orang mengira, waduh bagus sekali. Itu bisa menjadi bahaya besar, karena setan justru bisa memakai keserakahan rohani untuk menjatuhkan dia. Belum lagi membedakan mana ini luka batin atau ini sungguh-sungguh kerasukan setan. Masih banyak hal lain yang bisa saya sebutkan, tetapi pada kesempatan ini saya mau menggarisbawahi apa yang tadi beberapa kali dikatakan, perlunya memperdalam pneumatologi. Saya pernah juga memberikan dalam kesempatan apa tentang Roh Kudus, saya katakan Roh Kudus itu pernah disebut Allah yang tidak dikenal. Dalam teologi gereja sekian lama, 1000 tahun Allah Bapa, ribuan kedua tentang Yesus. Tapi tibalah saatnya pada milenium ketiga, tiba-tiba Roh Kudus muncul. Allah yang semula tidak dikenal, tiba-tiba sekarang membuat banyak orang tertarik. Dan karena itu pneumatologi memang diperlukan. Dan tadi disebut mungkin perlu diberikan di
sekolah tinggi filsafat teologi calon imam. Karena mereka yang akan menjadi gembala umat. Pneumatologi memang tidak menjadi fak penting. Lebih penting kristologi. Betul. Tapi syukur kepada Allah di beberapa seminari tinggi ada kuliah tentang pneumatologi. Tapi tidak mencukupi. Sedangkan para moderator yang membimbing kelompok karismatik mestinya menjadi ahli dalam pneumatologi. Kalau menjadi moderator dan tidak tahu mengenai teologi Roh Kudus yang benar, nanti bisa ikut sesat. Tentu di bawah bimbingan seluruh magisterium dengan tradisi, dengan teologi dan sebagainya, kita berharap para imam dapat menjadi penuntun yang benar karena mempunyai pengetahuan yang kuat tentang Roh Kudus dan karya-karyanya. Lalu bisa disempitkan lagi. Tadi ada kelompok yang mengatakan, dua kelompok atau satu, perlunya pengetahuan tentang karismata. Apa itu karunia Roh Kudus? Apa bedanya 7 karunia Roh Kudus yang kita terima pada waktu Krisma dengan karunia-karunia seperti berbahasa roh, karunia menyembuhkan? Apa bedanya? Dengan tegas saya bisa mengatakan 7 karunia Roh Kudus itu hukumnya wajib. 7 karunia Roh Kudus yang diterima dalam sakramen Krisma, yaitu misalnya takut akan Allah, kekuatan, dan lain-lain, itu hukumnya wajib. Tetapi karismata tidak wajib. Karena Roh Kudus membagikan kepada yang seorang memberikan ini, kepada yang lain memberikan itu, kepada yang satu tidak memberikan bahasa roh, kepada yang lain memberi bahasa roh. Itu mau-maunya Roh Kudus. Maka saya terus terang aja selalu memberikan pengetahuan atau mencoba mengatakan bahwa siapa yang tidak punya karunia bahasa roh tidak perlu merasa tersingkir. Padahal Paulus mengatakan itu karunia yang boleh diminta tapi bukan yang terpenting. Itu tanda bahwa ada kebutuhan dari para moderator untuk selalu mendapat pemahaman yang lebih